Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Bung Ropan, apa kabar? Sehat-sehat ya teman-teman semua. Oh ya, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mensubscribe, like, share channel YouTube Bung Ropan, karena tanpa bantuan teman-teman channel saya ini tidak akan berkembang. Dan jangan lupa, saya ingatkan, pantengin terus. Saya juga ada channel baru, ya, channelnya agak berbeda memang untuk setiap penampilan, yaitu Manyala. Jadi Anda tinggal buka itu di channel YouTube Manyala ya, untuk bisa melihat di sana ada cuplikan-cuplikan hal-hal yang menarik tentunya. Oke, kali ini saya akan bicara tentang, agak bergeser, masih di timnas, tentunya akan berbicara timnas karena sekarang kan fokus itu tertuju ke timnas senior kita untuk melanjutkan 2 pertandingan tandang melawan Bahrain dan melawan Cina pra Piala Dunia Zona Asia di grup C. Tapi sekarang saya bergeser dengan Piala AFF. Banyak yang mengatakan, udahlah Bung, ini kan Piala Ciki apa semua. Tidak, tapi PSSI lewat Ketua Umum Pak Erick Thohir sudah mengatakan bahwa Piala AFF ini akan kita ikuti tanpa ada di sana JIC dan kawan-kawan. Karena ini kan tidak masuk dalam kalender resmi FIFA, sehingga mereka tidak akan diizinkan oleh klubnya. Mau Calvin Verdong, Martin Pas, Ragnar Oratmangun, Tom Hae, semua tidak akan datang. Tidak akan bermain, Sain, Sandi, semua. Ya, makanya ini kesempatan buat pemain-pemain lokal kita yang bermain di Liga 1 untuk unjuk kekuatan, unjuk gigi di Piala AFF atau di Asian Championship Electric ya, Mitsubishi Electric untuk yang baru, biasa kan Piala AFF namanya, tapi sudah berganti. Nah, itu akan mulai pada tanggal 8 Desember sampai tanggal 5 Januari 2025. Agak panjang memang, diikuti 10 negara, termasuk Indonesia di dalamnya. Sudah dibagi dalam 2 grup, grup A dan grup C. Grup A dan grup B. Kita berada di grup B. Di grup B itu selain Indonesia ada Vietnam, ada Filipina, ada Myanmar, ada Laos. Sementara di grup A itu ada Thailand, Malaysia, Singapura, Kamboja, dan nanti akan menunggu pertandingan pemenang antara Timur Leste dan Brunei Darussalam. Jadi siapapun yang menang di antara dua ini, entah Timur Leste atau Brunei, akan bergabung di grup A bersama Thailand, Malaysia di sana, dan Singapura dan Kamboja juga yang sana. Oke. Jadwal sudah dirilis ya, bahwa kita akan memainkan laga pertama itu langsung melawan Myanmar. Kalau tanggal 8 untuk akan bermain di grup A, nah kita di grup B tanggal 9. Mungkin kita akan bertarung dengan Myanmar, kita akan tandang ke mereka, dan oke lah mendapat jadwal melawan Myanmar. Karena 2 pertandingan pertama yang saya lihat bagus buat kita, dan ini akan dipegang oleh STY ya. STY yang akan ditugaskan untuk bisa memimpin ini. Semoga kita bisa menjadi juara, karena 6 kali kita runner up ya, sejak tahun 1996 Piala AFF dimulai, kita ke final tapi selalu gagal. Nah, sekarang cobalah, tidak menjadi target, memang tidak target secara khusus bisa menjadi juara, tapi bisalah kesempatan sekarang untuk melihat pemain-pemain Liga 1 kita untuk tampil di sana, siapapun yang akan dimainkan. Tapi lebih banyak itu pemain-pemain muda, mungkin masuk ke U22, U23 yang dipersiapkan ke SEA Games. Nah, ini akan banyak, 90% akan ambil di situ. Nah, jadi kesempatan pemain-pemain muda yang ditampilkan di Piala AFF untuk menghadapi Vietnam, karena kita satu grup dengan Vietnam, Filipina, dan Myanmar yang saya bilang tadi, bersama dengan Laos. Kita tampil tanggal 9 menghadapi Myanmar, kemudian tanggal 12 kita menjamu Laos. Ya, mungkin main di GBK kali ya, atau di stadion manapun, terserah lah, PSSI yang urus lah. Nah, tanggal 15 kita ke Vietnam menghadapi Vietnam. Ya, tanggal 15 itu Desember. Ya. Kemudian tanggal 21 Desember kita menjamu Filipina, bermain di kandang kita. Nah, itu jadwal dan akan ada buat tim nasional kita. Semoga kita bisa mendapatkan hasil yang baik dalam pertandingan di grup B ini, sehingga kita bisa lolos ke semifinal, bahkan masuk ke final, dan tentunya berharap menjadi juara untuk pertama kali ya, dengan komposisi pemain yang lebih banyak karena diambil dari dalam ya, dari Liga 1 dan pemain-pemain muda. Lalu siapa pemain-pemain senior yang bisa ikut serta di dalam tim nasional kita ya, tim nasional. Kalau bisa dilihat untuk bicara di Asia, di ASEAN ya, di ASEAN ini Jordi Amat bisa dipakai, pemain JDT ini, Johor Darul Takzim, karena di Malaysia kan libur pada saat nantinya akan berlangsung Piala AFF ini.
sehingga Jordi bisa dipanggil, ya, konfirmasi terakhir. Ada 3 pemain yang mungkin yang senior saat ini yang bermain di tim pra-Piala Dunia kita yang mungkin akan disisipkan masuk ke sana. Nah, 3 itu siapa? Saya sudah bilang tadi kan Jordi, teman-teman. Satu lagi Asnawi, Mangku Alam. Ya, Asnawi itu sekarang bermain di Port di Liga Thailand. Ya, dia, dan satu lagi Pratama Arhan yang mungkin akan masuk ke sana. Pertama tahu berada di Suwon di Liga Korea. Jadi 3 ini. Nah, digabung dengan pemain-pemain usia muda itu yang ada. Ya, bisa saja Donitri dipanggil lagi untuk bisa, kan lagi bagus-bagus bersama dengan U19 U20. Doni bisa masuk di sana untuk tampil di Piala AFF, dan seluruh pemain-pemain muda kita yang U23 itu yang dipersiapkan ke SEA Games, ya. Nah, apakah Jan Schraven akan dipanggil juga, ya kita tidak tahu. Ya, semoga mungkin akan ikut bersama dengan tim muda di Piala AFF kalau diizinkan oleh klubnya Raven, FC Dordrecht. Kalau enggak, ya kita akan pakai dengan pemain-pemain yang ada. Nah, bisa saja juga bisa ikut di dalam Malik Rizaldi yang sedang bagus bersama dengan Persebaya. Malik saat ini dipanggil STY untuk ikut mengisi posisi Ramadan Sananta menuju ke Bahrain dan Cina. Bisa juga dia dipanggil taruh di garis depan. Nah, kita akan lihat. Atau kalau ada penambahan lain lagi untuk pemain dalam, bisa Egy bisa ikut, ya kan? Witan juga bisa ikut di dalam, ya, untuk bisa bermain. Tapi selebihnya itulah pemain-pemain juga muda. Tapi 3 yang saya dengar yang pasti akan dipanggil ya ini, yang saya dapat info ini, bahwa Jordi akan mungkin dipakai di sana, Asnawi dan Pratama. Semoga ini benar, dan siapapun yang dimainkan ya ini untuk tim nasional Indonesia, walaupun tidak ada target khusus untuk bisa menjadi juara, tapi kita harus bisa berpartisipasi di Piala AFF yang ini menjadi semacam gengsi untuk Thailand, untuk Vietnam yang bisa bertarung di sana, ya, untuk bisa menjadi juara. Malaysia, Singapura termasuk dengan kita, dan juga dengan Filipina. Ya, semoga kita bisa mendapatkan hasil yang bagus, tetapi sayang memang tidak ada nama-nama pemain yang bermain di Eropa, karena ini memang bukan agenda FIFA, tapi level kita memang sudah di Asia, kan. Kalau bisa melihat di pra-Piala Dunia ini, kita di grup C satu-satunya dari Asia Tenggara adalah Indonesia. Makanya kalau kita balik lagi sudah benar bagi PSSI mengutus tim muda kita, usia muda kita, untuk tampil di Piala AFF, sehingga mereka bisa berkembang dengan baik. Ada kesempatan lah buat mereka untuk bisa memperlihatkan, ya, kebolehan mereka untuk bermain di AFF. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara di sini. Ciao.